Halo kawan-kawan, berjumpa lagi dengan channel duniadesa.com. Kali ini tayangannya tentang RKPDes dan APBDes tahun 2022 tentang kegiatan PPKM Mikro. Jadi tahun 2022 kita masih melakukan penganggaran untuk kegiatan PPKM Mikro penanganan COVID-19. Ini saya susun sesuai dengan Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 dalam pelaksanaan pembahasan kegiatan masyarakat skala mikro. Memang tahun 2022 di ketentuan Kementerian Desa tidak ada surat yang turunannya lagi, tapi setidaknya ini ada 8 kegiatan yang dapat kita pakai, yang dapat kita anulir, yang dapat kita jadikan referensi, yaitu melalui edukasi, sosialisasi, kemudian pembinaan, kemudian dukungan 3T, testing, tracing, treatment, kemudian pembentukan pos jaga, menyiapkan tempat suci, melakukan penyemprotan, kemudian menyiapkan merawat ruang isolasi, kemudian melakukan monitoring. Ini juga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 42 tahun 2021 tentang PPKM. Jadi kegiatannya ini saya buat ada 8. Yang pertama itu saya sesuaikan tadi ya dengan Instruksi Menteri Desa nomor 1 tahun 2021. Yang pertama itu edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Kemudian nomor 2, paket kegiatannya pembinaan untuk meningkatkan disiplin warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Nomor 3, dukungan pelaksanaan testing, tracing, treatment. Kemudian yang nomor 4, pembentukan atau pemberdayaan pos jaga. Yang nomor 5, penyediaan sarana pendukung protokol kesehatan. Yang nomor 6, penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum atau publik. Yang nomor 7, persediaan perawatan ruang isolasi. Yang ke-8, monitoring dan evaluasi kegiatan PPKM. Ini paket kegiatannya. Kemudian RAB-nya ini yang nomor 1, yaitu edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Masuk di kode rekening bidang 2, bidang pembangunan, kode subbidangnya 0202 kesehatan. Kemudian kode kegiatannya 020204 penyelenggaraan desa siaga kesehatan. Paket kegiatannya nomor ID 1 edukasi dan sosialisasi pencegahan penanganan pandemi COVID-19. RAB-nya ini saya buat contoh, misalnya pengadaan leaflet ukuran AO atau A1 atau A2 atau poster kalender seputar pencegahan COVID. Ini bisa ditempel di tempat-tempat umum. Ini harga satuannya kalau di tempat saya 4.000. Nah, ini kawan-kawan silakan saja sesuaikan dengan harga satuan di tempat kawan-kawan. Volumenya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya hanya 300 lembar atau hanya 100 lembar. Misalnya terdiri dari 10 RT, setiap RT dikasih 10 misalnya. Ada 10 lembar. Kemudian yang nomor 2 RAB-nya banner MMT edukasi dan himbauan, ukurannya misalnya 2 kali 3 meter. Ini kode jenis belanjanya 52105, harga satuan misalnya 200.000. Kemudian volumenya 10, kemudian lembar sehingga totalnya 2 juta. Kemudian belanja yang nomor 3 yaitu snack dan makan kegiatan sosialisasi. Hal ini maklum ya, ketika kita melakukan sosialisasi oleh Satgas itu membutuhkan konsumsi snack makan. Misalnya pesertanya 6 orang kali 12 kegiatan sama dengan 72. 6 orang itu 6 orang petugas maksudnya, kali 12 kegiatan. Asumsinya setiap 1 bulan sekali dilakukan sosialisasi. Nilai harga satuannya snack dan makan itu 30.000. Ini sama dengan 72 ya, 72 dus, misalnya 2.160.000 kurun waktu untuk 12 bulan. Kemudian BBM kendaraan transportasi mobilisasi keliling dalam rangka edukasi dan sosialisasi 100.000 kali 12 kali, setiap 1 bulan 1 kali.
Kemudian sewa kendaraan roda 4 untuk keliling. Ini misalnya desa belum memiliki kendaraan desa sendiri, misalnya belum memiliki kendaraan desa siaga atau belum memiliki ambulan desa atau memiliki mobil pelayanan lainnya, dapat melakukan sewa kendaraan roda 4 untuk keliling. Misalnya sekali sewa itu 200.000, 12 kali untuk 12 bulan, setiap bulan 1 kali kegiatan. Jadi ini seri, jumlah perkaliannya, jumlah akomodasinya. Kemudian yang berikutnya belanja nomor 6 yaitu sewa peralatan pengeras suara. Ini jika desa belum memiliki alat pengeras suara, misalnya belum memiliki sound, speaker atau jenis pengeras suara lainnya. Ini nilai harga satuan sewanya 50.000 kali 12 kali selama 1 tahun. Kemudian honor petugas operator medsos milik desa. Edukasi dan sosialisasi pencegahan penanganan COVID juga bisa dilakukan melalui media sosial. Misalnya dari perangkat desa atau dari satgas itu tidak ada yang atau belum memiliki keterampilan untuk mengolah medsos sebagai media, bisa menggunakan tenaga ahli atau tenaga terampil dalam pengelolaan media sosial sebagai alat untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penanganan pandemi COVID, dan itu bisa diberikan honor, misalnya 50.000 ya setiap kali publis. Kemudian ini kaliannya 12 kali publis selama 12 bulan. Kemudian yang ke-8 honor petugas sosialisasi keliling atau sopir. Ini dalam rangka ini ya, sosialisasi. Ada petugas sosialisasi keliling yaitu sopir, misalnya 50.000 kali 12 kali. Kemudian honor petugas sosialisasi keliling, petugas pembicara 1, misalnya ada yang tukang bicara menyampaikan informasi, itu dikasih honor misalnya 50.000 kali 12 kali kegiatan. Kemudian honor petugas sosialisasi keliling, petugas pengamanan keliling, misalnya diperlukan 1 orang dari unsur Linmas, honornya 50.000 kali 12 kali selama 12 bulan. Jika diperlukan misalnya pengamannya lebih dari 1, ya dapat dianggarkan 2 orang petugas, anggarannya sama. Kemudian yang berikutnya di edukasi dan sosialisasi pencegahan penanganan ini, honor petugas sosialisasi keliling, petugas pembantu umum, misalnya pembantu umum itu yang tukang operator mesin atau yang tukang pembagi selebaran kalau ada, atau misalnya untuk keperluan tugas lain, tapi bisa saja tidak diperlukan. Dan ini tidak baku ya, artinya kawan-kawan bisa menambahkan misalnya diperlukan anggaran lain dalam rangka mendukung edukasi dan sosialisasi kegiatan pencegahan dan penanganan COVID ini. Yang kegiatan nomor 1 ini bisa ditambahkan. Kemudian nomor ID 2, tadi nomor ID 1 yaitu penyuluhan warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Ini ya, jadi paket nomor 1 itu rapnya di set nomor 1, paket kegiatan nomor 2 di set nomor 2. Belanjanya banner kegiatan acara penyuluhan, misalnya ini diundang ke balai desa, tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh pemuda atau tokoh-tokoh lembaga kemasyarakatan desa untuk membantu memberikan wawasan kepada masyarakat dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Tapi sebelumnya dikumpulkan terlebih dahulu untuk diberikan wawasan. Belanjanya misalnya banner kegiatan acara penyuluhan, harga satuannya 100.000, jenis kodenya belanjanya 52105, harga satuannya 100.000 kali 1 lembar. Kemudian cetak surat undangan kegiatan pertemuan, misalnya harga satuannya 300, yang diundang 30 orang. Kemudian pamflet berisi himbauan dibagikan pada saat pertemuan, misalnya harga satuannya 10.000 untuk pamflet, satuannya 150,
setiap orang dikasih 5 lembar, sehingga total biayanya jadi 1.500.000. Kemudian snack konsumsi pertemuan pembinaan penyuluhan, harga satuannya bisa 10.000, bisa 15.000, yang penting tidak melampaui standar satuan harga sesuai dengan keputusan kepala desa. Satuannya misalnya 35. Kenapa 35? Misalnya ada narasumber atau tenaga kebersihan dan lain-lain ya. Ini dus satuannya, bukan lembar. Totalnya 350.000. Ini untuk kegiatan yang nomor 2, yaitu penyuluhan warga masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Kemudian kegiatan yang nomor 3 yaitu dukungan pelaksanaan testing, tracing, treatment. Nah, ini contoh RAP-nya. APD masker atau face shield, harga satuannya misalnya 250.000, volume 10 paket, sehingga totalnya 2.500.000. Kemudian pengadaan desinfektan dan hand sanitizer 25.000, harga satuannya 10, volumenya 10 botol, totalnya 250.000. Kemudian termogan rapid diagnosis test. Kemudian honorarium petugas testing non duplikat dengan kegiatan dari dana lain atau personel yang sama, misalnya honorarium untuk petugas dari puskesmas itu tidak diperbolehkan. Ini hanya honorarium petugas pembantu yang non duplikat ya, artinya tidak dianggarkan dari tempat lain. Kemudian honorarium petugas tracing sama, tidak ada duplikasi anggaran. Kemudian transport petugas tracing dan testing sesuai kebutuhan. Jumlah petugas kali hari misalnya ada 35 HOK, pengertiannya 5 kali 7. Kemudian buku tulis, pulpen, ini untuk mencatat hasil proses pelaksanaan testing, tracing, dan treatment. Nah, upaya 3T itu tindakan melakukan penelusuran kontak erat, kemudian tindak lanjut berupa perawatan pada pasien, itu treatment ya. Catatannya, pelaksanaan kegiatan ini maksudnya mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini catatannya dilaksanakan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2021, yaitu tentang zonasi. Memperhatikan kriteria zonasi sebagai pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Penggunaan anggaran berpedoman pada prinsip efektif, efisien, akuntabel, tidak duplikasi, dan merupakan kewenangan desa. Ini kegiatan yang nomor 3. Kemudian kegiatan yang nomor 4 yaitu penyelenggaraan posko PPKM mikro desa atau tingkat desa. Ini nomor ED nomor 4. Pembentukan atau pemberdayaan posko PPKM mikro. Misalnya belanjanya cetak banner untuk posko, cetak banner posko satgas atau relawan, kemudian cetak banner program kerja, cetak banner struktur sekretariat posko, kertas plano, spidol besar ini untuk rapat-rapat, isi ulang air galon untuk kesekretariatan, kertas HVS, tinta, sewa printer, ballpoint, buku, uang saku satgas berdasarkan kehadiran ya. Misalnya satgasnya itu hadir untuk melakukan penjagaan di posko desa, bisa diberikan uang saku misalnya. Transport pemantauan, snack rapat dan makan rapat. Kemudian dapat pula dibentuk posko tingkat dusun atau tingkat duko. Belanjanya hampir sama, tinggal satuan harganya saja dan volumenya saja disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di tempat kawan-kawan. Kemudian paket kegiatan yang nomor 5 yaitu penyediaan sarana pendukung protokol kesehatan. Nomor 5 masih di bidang kesehatan, jadi satu paket, satu kode rekening ya. Paket kegiatannya penyediaan sarana pendukung protokol kesehatan. Contohnya RAP-nya nomor 1 pengadaan masker untuk satgas, relawan, dan masyarakat. Pengadaan tempat cuci tangan wastafel di sekretariat atau posko wilayah atau tempat-tempat umum.
Kemudian nomor 3, sarana pembatas jaga jarak di fasilitas umum. Yang nomor 4, sabun cuci tangan antiseptik. Yang kalau nomor 5, hand sanitizer. Nomor 6, pembiayaan pemasangan pembuatan instalasi wastafel tempat cuci tangan. Nomor 7, isi ulang air bersih atau wastafel. Kemudian harga satuannya juga kawan-kawan bisa lakukan penyesuaian dengan standarisasi harga di tempat kawan-kawan. Kemudian kegiatan yang nomor 6 yaitu penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum atau publik. Contoh belanjanya yaitu desinfektan, sewa peralatan semprot, tangki, honorarium petugas penyemprotan, snack petugas, kemudian juga makan petugas. Begitu pula harga satuannya dan jumlahnya disesuaikan dengan hasil rapat. Ya, ini jadi catatan penting. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pelaksanaan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas umum itu memperhatikan kondisi zonasi. Apabila zonasi hijau tidak diperlukan kegiatan penyemprotan karena zonasinya hijau. Penggunaan anggaran berprinsip pada pedoman efektif, efisien, akuntabel, dan tidak duplikasi dan merupakan kewenangan desa. Kemudian kegiatan yang nomor 7 yaitu persediaan perawatan ruang isolasi desa. Ini biayanya agak cukup lumayan mahal. Ini sifatnya antisipatif ya. Nomor 7 ini mulai banner identitas lokasi rumah isolasi, banner peraturan SOP kegiatan di rumah isolasi, isi ulang air galon, kemudian kebutuhan makan, kemudian makanan pendukung bervitamin, dan ini obat ya. Obat tentu kawan-kawan bisa konsultasi dengan nakes yang ada di wilayah terdekat kawan-kawan terkait dengan obat-obat yang diperlukan untuk warga yang sedang diisolasi. Karena kalau kita meminta seseorang untuk isolasi di tempat karantina, maka kita juga harus menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya di selama proses isolasi. Kemudian honorarium petugas jaga rumah isolasi. Rumah itu perlu dijaga kalau ada rumah khusus. Biaya sewa rumah, tidak harus mendirikan rumah sendiri, tapi bisa nyewa. Biaya langganan jasa listrik, langganan jasa internet di lokasi itu ya, untuk memudahkan komunikasi, karena akan jauh lebih efektif mencegah penularan kalau komunikasi itu tidak secara langsung atau cukup pakai memanfaatkan internet, memanfaatkan media maksudnya, bisa WA, bisa telepon. Nah, ini yang diperlukan. Kemudian biaya langganan air untuk kebutuhan selama proses pelaksanaan isolasi, alat kebersihan, sapu, alat pel, dan lain-lain. Kemudian bahan kebersihan, sapu, super pel, dan sabun cuci. Sekali lagi pelaksanaannya mengikuti kondisi zonasi. Kemudian yang berikutnya yaitu yang nomor 8, monitoring dan evaluasi kegiatan PPKM. Ini juga diperlukan dan merupakan bagian yang nomor 8 dari instruksi Menteri Desa, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. Contoh RAB-nya, evaluasi, banner lembar kerja evaluasi dan monitoring, banner peta desa zonasi yang dilengkapi kolom keterangan perkembangan, kemudian spidol besar, kemudian snack rakor monitoring dan evaluasi, kemudian makar rakor monitoring dan evaluasi, kemudian yang nomor 6, sewa kendaraan sopir plus BBM mobilisasi untuk melakukan kegiatan monitoring. Sekali lagi satuan harganya, volumenya silakan dilakukan penyesuaian dengan standarisasi harga di lokasi kawan-kawan. Oke kawan-kawan, demikian paparannya, tayangannya kali ini tentang kegiatan tahun 2022 untuk pelaksanaan kegiatan PPKM. Terima kasih yang sudah menyimak tayangan ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menerima informasi berikutnya, dan silakan dibagikan supaya teman-teman lain juga menerima manfaat. Dan yang sudah jempol, saya ucapkan terima kasih banyak.